Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga kami tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, assalamualaikum. Pada kesempatan ini setelah kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan sudah selesai alhamdulillah. Sekarang kita membahas kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban yang harus diketahui bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Buah karya Syekh Abdullah Al-Qaraawi hafidhahullahu ta'ala. Saya kira PDF-nya sudah disebar ya? Sudah ya? Belum? Ya. Ya, PDF-nya sudah disebar ya. Kita mulai pembahasan kita ya. Pada kesempatan ini dengan terlebih dahulu saya membacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Qaraawi hafidhahullah. Syekh Al-Qaraawi memulai bukunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pengasih karena Allah Rahmanud Dunya, mengasihi manusia di dunia. Kepada siapa? Rahmanul Mukmin wal Kafir, mengasihi orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan Allah itu Ar-Rahim karena Rahimul Akhirah, menyayangi di akhirat kelak. Kepada siapa? Rahimul Mukmin faqat, yaitu menyayangi orang yang beriman saja. Kemudian Syekh Al-Qaraawi beliau membuat muqaddimah. Al-Muqaddimah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji kepada Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepada Allah. Wa natubu ilaihi, kami bertobat kepada Allah. Wa na'udzu billahi, kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan diri-diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan kejelekan amalan-amalan kami. May yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepada Allah. Alhamdulillah, bertahmid ya, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, isti'anah, memohon pertolongan, istighfar, mengucapkan astagfirullah, kemudian taubat ya, kemudian al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Semua itu hanya untuk
Allah dan hanya kepada Allah, karena semua itu merupakan ibadah. Mengucapkan alhamdulillah adalah ibadah, memohon pertolongan juga adalah ibadah. Kan kata Rasul, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara yang mana tidak ada yang dapat menolongnya kecuali siapa? Allah. Kemudian kata Rasulullah, kata Syekh Al-Qarawi, beliau mendatangkan yakni untaian muqaddimah dengan mengucapkan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Ya, ini dalil mahalnya petunjuk. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ini terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, seingat saya ini riwayatnya Imam Muslim. Ya, apa katanya? Fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku tunjuki kamu. Itu dalil bahwa meminta petunjuk kepada ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, itu menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk. Minta petunjuk itu menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk. Di antara orang itu meminta petunjuk adalah yakni orang itu berdoa, orang itu menuntut ilmu, ya orang itu beramal soleh. Itu adalah orang yang minta petunjuk. Dan saya sudah pernah menyampaikan bahwa petunjuk itu ada 3. Ya, pertama hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Yang kedua hidayatul amal, hidayah amal. Yang ketiga hidayatus sabat alal ilmi wal amal. Hidayah mendapatkan keteguhan di atas ilmu dan amal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Aku bersaksi tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Maka kalimat yang terakhir ini adalah setelah bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beristi'anah, beristighfar, taubat, minta perlindungan. Berikutnya kesaksian, ya, tentang ketauhidan terhadap Allah dan kesaksian ya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Syekh Al-Qarawi, amma ba'du. Jamaah sekalian, sudah menjadi tradisi dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, ya, bahwa setiap pembicaraan hendaklah sebelum berbicara antara muqaddimah dan isi bicara ada amma ba'du. Itu sudah dari dulu. Ini kalam disebutnya apa? Ini sebutnya kalimatul fasli, yaitu kata pemisah antara muqaddimah dan isi pembicaraan. Fa innahu la salaha lil ibad wala falaha wala najaha wala hayatan tayyibatan wala sa'adata fid daraini wala najata fi khizyid dunya wa adabil akhirah illa bi ma'rifati awwali mafrudin alaihim wal amali bihi wa huwa al amru alladhi khalaqahumullahu azza wa jalla lahum wa akhadha alaihimul mitsaq bihi wa bihi haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'ah wa fi sya'nihi tunsabu al mawazin wa tatatayaru as-suhufu wa fihi takun syaqawatu was-sa'adah. Diterangkan di sini bahwa sesungguhnya tidak ada ya fala sholaha la sholaha lil ibad, tidak ada kebaikan bagi para hamba siapapun, wala falahat, tidak ada keberuntungan, wala najahat, tidak ada kesuksesan,
wala hayatan thayyibah, tidak ada kehidupan yang baik, wala sa'adata fid darain, tidak ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, wala najata min khizyid dunya, tidak ada keselamatan dari kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan tidak ada keselamatan dari azab akhirat, illa kecuali bima'rifati awali mafrudin alaihim, dengan mengetahui keparduan yang pertama kali dipardukan kepada mereka. Jadi kita ini hanya akan bisa bahagia, akan beruntung, akan sukses, mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, selamat dari kehinaan dunia, selamat dari azab akhirat, itu apabila mengetahui bima'rifati awali mafrudin alaihim, yaitu apabila mengetahui yang pertama kali dipardukan atas mereka. Ya, mengetahui yang dipardukan atas mereka. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, keparduan yang pertama itu apa? Hah? Keparduan yang pertama apa? Hah? Mentauhidkan Allah. Susah banget jawabnya ya. Keparduan yang pertama apa? Mentauhidkan Allah. Barakallahu. Sudah pernah membaca Al-Fatihah? Sudah? Sering. Pertanyaannya, di dalam Al-Fatihah itu ada nggak perintah? Apa? Perintahnya apa? Perintah yang Allah berikan kepada kita ada nggak di sana? Adanya antum yang memerintah kepada Allah ya. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Nyuruh ya sama Allah. Hah? Nyuruh apa berdoa? Berdoa. Kalau dari bawah ke atas, kalau dari makhluk kepada Khalik, maka berdoa. Baik, lihat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang ke-20, ada nggak yang isinya perintah? Ada nggak? Jawabnya nggak ada. Yang isinya larangan? Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ada. Nah, itu mah sedang menceritakan tentang sifat orang munafiknya. Tidak ada. Nah, ternyata ayat pertama sampai ayat 20 itu isinya ya cerita tentang orang yang beriman, orang kafir dan orang munafik. Barulah ada isinya perintah pada ayat ke berapa? 21. Ayat 21 baru ada perintah. Perintahnya mana? Dengarkan perintahnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ingatlah manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Ubudu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Apa perintahnya tuh? Apa perintahnya? Beribadahlah. Dengarkan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya nukil dari tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi wafat tahun 516 Hijriah. Ada 3 kitab tafsir yang kita harus tahu. Ini adalah induk tafsir. Apa itu? Pertama tafsir At-Tabari. Tafsir apa pertama? At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310. Berarti hidupnya abad berapa? 3 dan 4 ya. 3 dan wafatnya tahun berapa? 310. Ini induk kitab tafsir yang pertama, kitab tafsir yang terbaik yang pertama ini. Kemudian
Yang kedua yaitu tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi wafat tahun 516. Berarti hidup abad berapa? 5 dan 6. 516. Kitab tafsir yang ketiga. Ini yang terbaik yang ketiga, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir wafat tahun 774. Berarti abad keberapa? 7 dan 8. Ingat ya, 3 induk kitab tafsir yang tidak boleh lupa. 1, tafsir At-Tabari. 2, tafsir Al-Baghawi. 3, tafsir Ibnu Katsir. Yang biasa terkenal tafsir apa? Kenapa terkenal? Karena banyak yang memperkenalkan. Ya, karena banyak yang dulu saya pernah membahas kitab tafsir Al-Baghawi. Itu banyak ikhwan-ikhwan kita dari kalangan salafiyin yang sempat protes, Ustaz, kenapa antum membahas kitab tafsir yang tidak dikenal oleh para ulama? Yang nggak kenal itu ulama apa dia? Dia yang nggak kenal. Ulama udah dari dulu, yang nggak kenal dia. Ya. Begitu pembahasan kitab tafsir Al-Baghawi itu ternyata muncul di Roja TV, baru percaya tuh. Ya, baru percaya. Kenapa? Karena kepercayaannya adanya di Roja TV. Ya. Oh iya, ternyata ada ya. Dia tidak tahu bahwa kitab tafsir atau apa Al-Baghawi itu tafsir yang direkomendasikan. Padahal Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr itu beliau bikin buku kecil. Ya, itu judulnya apa? Al-Inayah. Ya, Al-Inayah, Ahamiyatul Inayah fit tafsir wal hadis wal fiqh. Ketika menerangkan Ahamiyatul Inayah fit tafsir wal hadis wal fiqh, beliau terangkan ketika menerangkan di tafsir itu, yakni tafsir yang recommended. Dia terangkan pertama tafsir At-Tabari, keduanya Al-Baghawi, ketiganya Ibnu Katsir. Disebutkan oleh beliau itu merupakan induk kitab tafsir. Baik ya. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, ya, di dalam kitab tafsir apa? Al-Baghawi dinukil oleh Imam Al-Baghawi begini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, semua kata-kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, fa maknaha at-tauhid, maknanya tauhid. Jadi semua kata-kata ibadah di dalam Al-Quranul Karim maknanya apa? Kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Abbas berkata begitu, makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, ketika menerangkan firman Allah yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, beliau tafsirkan liyuwahhiduni. Itu adalah penjelasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertanyaannya, itu pendapat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab atau itu tafsirnya Ibnu Abbas? Tafsirnya Ibnu Abbas, namun dinukil oleh beliau tapi nggak nyebutin kalau itu dari Ibnu Abbas. Kan supaya mudah dipahami. Illa liya'buduni ay liwahiduni, begitu. Ya. Nah, jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 21 ini, bahwasanya perintah yang pertama dan utama itu apa? Apa itu? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Namanya mentauhidkan. Jadi kalau begitu awwalul mafrurin apa? Keparduan yang pertama apa? Iya, mentauhidkan Allah. Keparduan yang pertama mentauhidkan Allah. Perintah yang paling agung mentauhidkan Allah. Dan ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim ala tartibil ma'hud, berdasarkan tartib yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam mushaf. Maka ayat ke-21 surat Al-Baqarah adalah awwalu amrin, perintah pertama. Awwalu ma amarallahu bihi at-tauhidu lillah. Perintah yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi kalau begitu, kewajiban pertama dan utama apa?
mentauhidkan Allah. Kemarin kita sudah mempelajari pembatal apa? Keislaman. Kenapa? Kita pahami dulu pembatal keislaman supaya kita tahu mana perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman kita dan mana perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita dari pembatal keislaman. Ini adalah perintah pertama. Kemudian ayat ke-22 itu adalah larangan pertama. Allah berfirman, "Alladzina ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi firasan sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan air dari langit. Air yang turun dari langit namanya air apa? Air hujan. Air yang turun dari kocoran di atas atap namanya air apa? Air hujan, Pak. Air kocoran gimana? Air hujan juga. Yang adanya di talang itu air apa? Air talang gitu. Air hujan. Nanti menjawabnya yang apa, yang lempeng ya. Masa air ya seperti itu. Kemudian apa? Fa akhraja bi minadz tsamarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan dengan air hujan tersebut minadz tsamarat, buah-buahan, ya. Allah keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan. Air hujan itu apa namanya? Itu nyata apa abstrak? Konkret apa abstrak? Nyata apa tidak nyata? Nyata. Diturunkan air hujan, maka dihasilkan buah-buahan. Betul. Rizqan sebagai rizki lakum bagi kalian. Rizqan sebagai rizki lakum bagi kalian. Berarti itu buah-buahan rizki duniawi apa rizki agama? Rizki duniawi. Rizqun dunyawi. Berikutnya, kalau air hujan bisa memberikan kehidupan kepada tanaman, kemudian keluarlah as-samarat, itu keluarlah buah-buahan. Jemaah sekalian, kalau air kita ganti dengan ilmu. Kalau ilmu Allah turunkan kepada kita, maka akan menghasilkan buah-buahan. Apa buahnya? Buahnya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Buahnya kenal dengan Allah, kenal keparduan Allah, memiliki akhlak yang mulia. Ternyata ini melahirkan satu rizki juga. Ini rizki, tapi namanya rizkun diniyun. Rizki apa? Rizki agama. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Larangan bukan? Iya, larangan ini bicara tentang apa? Jangan menjadikan tandingan bagi Allah, yakni jangan menjadikan sekutu bagi Allah, yakni jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Inilah pertama kali, larangan pertama. Jelas? Al-Baqarah 21 perintah pertama. Al-Baqarah 22 perintah larangan pertama. Makanya muncullah asludin wa qaidatuh, prinsip agama dan kaidah agama. Awwalu ma amarallahu bihi at-tauhidulillah. Perintah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang keduanya awwalu ma naha anhu asyirku billah. Larangan yang pertama kali adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama mentauhidkan Allah, dalilnya Al-Baqarah 21. Larangan pertama adalah perintah pertama adalah mentauhidkan Allah. Larangan pertama adalah menyekutukan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Baik ya. Kita kembali kepada materi yang tadi. Selanjutnya, di sini katakan bahwasanya tidak ada kebaikan bagi seorang hamba, tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kehidupan yang baik, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak ada keselamatan dari kehinaan dunia dan tidak ada keselamatan dari azab akhirat kecuali bima'rifati awwali mafdin alaihim, dengan mengetahui keparduan yang pertama.
ya untuk mereka. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Kemudian wal amali bihi, dan beramal dengan kefarduan itu. Bagaimana cara beramalnya? Yakni meyakini, dia meyakini dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dan dia, yakni mentauhidkan Allah itu, al-amru adalah perintah, ya, al-amru adalah urusan, alladzi khalaqahumullahu azza wa jalla lahu, yang Allah menciptakan manusia, yang Allah menciptakan makhluk lahu karenanya. Allah itu menciptakan kita semua itu karena tauhid, supaya mentauhidkan Allah, bukan suruh dagang, bukan suruh mentauhidkan Allah. Adapun dagang, bekerja, berusaha, itu semuanya harus mendukung kepada tauhid. Ada nggak orang yang dagang tapi stres? Ada nggak? Padahal sukses dagangnya tapi tetap stres? Ada. Banyak. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah. Ingat ya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, bukan senang-senang di dunia, bukan berleha-leha di dunia, bukan bersibuk-sibuk dengan urusan dunia, bukan. Tapi kita diperintahkan supaya mentauhidkan Allah. Kemudian wa akhadha alaihim al-mitsaq bihi, dan Allah pun telah mengambil perjanjian yang kuat kepada mereka dengan apa? Ya, dengan mentauhidkan Allah. Kan Allah sudah berfirman dalam Quran, ya, yaitu di dalam surah Al-A'raf, surah yang keberapa? Surah yang ke-7, pada ayat yang ke-172 Allah berfirman, ya, kata Allah tabaraka wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar kami telah menyaksikan. Nah ini apa ini kalau bukan mentauhidkan Allah, ya kan? Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi. Ini syahadat, ini mentauhidkan Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami betul-betul lalai dari hal ini. Jangan lupa, sudah diangkat perjanjian berdasarkan surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan, ya, kami telah menyaksikan. Lihat oleh kita bahwa Allah tabaraka wa taala angkat perjanjian yang kuat itu dalam rangka mentauhidkan Allah. Makanya ketika Nabi kita yang mulia bersabda, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah," tidak ada seorang pun yang terlahir ke dunia ini melainkan di atas fitrah. Karena ketika dulu berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka, itu sudah diangkat janji, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, kata mereka, benar kami menyaksikan. Wabihi, dan dengan sebab tauhidlah, haqqatil haqqatu, kiamat benar-benar terjadi. Kenapa mesti terjadi kiamat? Untuk merealisasikan ketauhidan kepada Allah, ya, untuk merealisasikan ketauhidan kepada Allah. Ada nggak orang yang nggak percaya hari kiamat? Ada, ya. Ada nggak orang yang ragu akan terjadinya kiamat? Itu namanya kufur syak awidhan. Kufur syak adalah kufur karena ragu terjadinya kiamat. Don, atau dia menyangka kiamat tidak akan terjadi. Ya. Kemudian wa waqa'atil waqi'ah, begitu pula bahwasanya kiamat akan nyata terjadi. Ya. Pasti terjadi.
Wa waqa'atil waqiah. Kan kiamat itu banyak ya. Al-qari'ah dari qara'a yaqra'u artinya mengetuk. Kenapa kiamat dikatakan al-qari'ah? Satu peristiwa yang mengetuk hati setiap orang, yang menyadarkan hati setiap orang. Itu namanya al-qari'ah. Kenapa dikatakan al-haqqah? Karena benar-benar terjadi. Kenapa terjadi disebutnya al-waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah. Karena pasti akan tiba, pasti akan terjadi. Kenapa kiamat dikatakan at-tammatul kubra? Karena dia yakni merupakan bencana yang sangat besar. Kenapa kiamat itu dikatakan dengan bahasa ini dan itu? Semuanya mengandung apa? Mengandung makna dan faedah. Kemudian wa fi sya'nihi, dan di dalam urusan tauhid la tunsabu al-mawazinu, timbangan-timbangan ditegakkan. Kenapa nanti yaumul mizan, hari dipasangkannya timbangan, ditegakkannya timbangan? Kenapa terjadi ini? Yaitu fi sya'nihi, di dalam urusan mentauhidkan Allah. Maka nanti akan ada orang yang dia tidak memiliki kecuali tauhid doang, maka tauhid itu akan memberati timbangannya sehingga dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu beratnya luar biasa. Ya, sehingga ketika tauhid itu diletakkan pada lengan timbangan itu ada dua, dan timbangan di akhirat nanti punya lisan. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab namanya Lisanul Mizan, yaitu lisan timbangan. Timbangan punya dua lengan. Lengan yang pertama luasnya seluas langit dan bumi. Lengan yang kedua luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang nanya, Ustaz, di kilonya gimana sih? Jawabnya itu mah urusan Allah ya. Ya, kadang-kali ini satu orang ini timbang, nanti mana yang lebih Jawabnya jangan sekalian, jangankan cuma satu, ditumpuk timbangan, kemudian di sini juga yaitu ditumpuk amalan mereka, maka akan terdeteksi bagaimana timbangan Allah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan timbangan kita. Akuratnya luar biasa. Lebih modern dan lebih hebat, bahkan lebih akurat, bahkan tidak diragukan tentang kebenaran timbangan itu. Kalau kita sekarang masih ada yang suka mengurangi timbangan ya, menambah timbangan, kalau nanti tidak bisa begitu. Kemudian apa? Watato yaru as-suhub, dan lembaran-lembaran pun berterbangan dengan sebab tauhid. Ya, nanti berterbangan lembaran itu. Ya, nanti ada yang menerima dari bagian kanan, ada yang menerima dari bagian kiri. Yang dari bagian kanan maka dia akan bergembira, yang dari bagian kiri maka dia tidak akan bergembira. Barakallahu fikum. Jangankan di akhirat nanti, Anda suka bersedih enggak sih kalau Anda nerima dengan tangan kanan, tapi teman Anda ngasih ke Anda pakai tangan kiri? Anda kira-kira bagaimana perasaannya? Keterlaluannya, saya mau pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Ya enggak? Seperti itu. Itu kalau ngerti adab. Tapi kalau nggak ngerti adab, ya paling kita cuma bisa mengatakan memang mahal adab itu. Banyak orang yang mengambil sesuatu tidak dengan tangan kanan, memberikannya tidak pakai tangan kanan. Barakallahu fikum. Antum harus tahu, bukan cuma makan aja pakai tangan kanan, bukan cuma minum saja, memberi pun dengan tangan kanan, menerima pun dengan tangan kanan. Dan kalau antum dengan tangan kiri, hendaklah antum meminta maaf kepadanya, karena sesungguhnya ini merupakan adab bahwa tidak boleh kita menerima sesuatu dengan tangan apa? Tangan kiri, begitu. Ya, seperti itu ya Pak. Dan itu merupakan adab. Antum bisa lihat bagaimana orang memberi dan ya menerima. Maka kalau umpamanya antum menerima pakai tangan menerima pakai tangan kiri, itu tidak punya adab. Kalau orang lain menerima dari kita atau memberi kepada kita dengan tangan kiri, itu tidak punya adab dan kita tidak enak dalam hati kita. Yang lebih tidak enak lagi adalah bagaimana kalau antum dikasih kitab catatan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di akhirat kelak dari sebelah kiri, kira-kira bagaimana? Ya, tentu saja antum akan mengatakan wailah, ya, wailani, wailata, ya, wailata, ya, celaka aku. Kenapa? Ternyata aku dikasih dari sebelah kiri. Barakallahu fikum. Ingat ya, ingat tuh baik-baik kalimat saya tuh.
Jangan suka ngasih dengan tangan, mau pengen tangan kiri di akhirat kasih catatan amalnya mau. Kalau nggak mau dari sekarang kita belajar untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga supaya sampai di akhirat kelak kita tidak pernah mendapatkan pemberian orang lain dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adah, dan di dalam tauhidlah takunu syaqawah, adanya kecelakaan, ya, was-sa'adah, dan kebahagiaan. Ya, orang itu celaka apabila tidak mentauhidkan Allah, dan orang itu akan bahagia dengan sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hasabi dzalika tuqsamul anwar, dan atas dasar itulah maka dibagi-bagilah cahaya. yakni atas dasar urusan tauhid maka cahaya pun dibagi-bagi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, maka barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya untuknya, famalahu min nur, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cahaya. Ya, sedangkan yang namanya akhirat itu az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Yang namanya berbuat zalim, itu adalah dzulumatun yaumil qiyamah, kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat nanti. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Yang namanya kedzaliman itu adalah yaitu kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat nanti. Kemudian dilanjutkan lagi, wa dzalikal amru, urusan tersebut huwa adalah ma'rifatullahi azza wa jal, yaitu mengenal Allah azza wa jal, bi uluhiyati, tentang uluhiyah Allah, yaitu Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, wa rububiyati, mengenal tentang rububiyah Allah, yaitu Allah sebagai satunya-satunya zat yang menjadi pencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh urusan, ya, begitu. Kemudian wa asma'ihi wa sifatihi, dan mengenal tentang Allah dalam nama-namanya yang baik yang disebut dengan al-asmaul husna, yang jumlahnya tidak terhingga, bukan cuma 99. Wasifatihi, dan pensifatan tentang Allah, menerangkan hal ihwal Allah, ya, mensifati Allah, ya, dan ini disebutnya wa sifatuhul ulya, mensifatan Allah dengan pensifatan yang jauh tinggi dari segala macam kekurangan. Kemudian wa tauhidihi bidzalik, dan juga mengenal Allah dengan cara mentauhidkan Allah dengan hal tersebut. Wa ma'rifati wa yunaqiduhu, dan mengetahui apa saja yang akan membatalkannya. Begitu. Kemudian wa ba'dahu, atau yang sebagiannya, minasyirkil akbar wal asghar, baik berupa syirik akbar atau asghar. Kemudian wal kufril akbar wal asghar, ya, kufur akbar dan kufur asghar, wa nifaqil i'tiqadi wal amali, nifaq i'tiqadi dan amali. Kemudian wa ma'rifati tauguti, mengenal tentang taugut, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas, yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridho. Wal kufri bihi, dan mengkufurinya, mengkufuri taugut. Wal imani billahi ta'ala, dan beriman kepada Allah ta'ala saja. Dari kalimat ini kita mendapatkan banyak faedah, banyak pelajaran. Di antaranya bahwa mengenal Allah itu dalam 4 hal. Ma'rifatullah biwujudihi, mengenal Allah dengan ada wujud Allah. Ya, yang keduanya ma'rifatu bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi, ya, wa sifatihi. Seperti itu. Ini adalah cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, setelah tadi saya sebutkan, ya, mengenal Allah itu dalam 4 hal, mengenal akan wujud Allah, akan rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah dan asma wa sifat.
Ini merupakan pengenalan tentang Allah yang sangat penting, sangat prinsipil. Dan kita pun harus tahu apa lawannya syirik, maka tauhid. Apa lawannya tauhid, maka syirik. Makanya diterangkan di antara kesyirikan yang paling berbahaya adalah syirik akbar, dan syirik asghar juga sama berbahaya. Kemudian kufur akbar ya, dan kufur asghar itu juga sama berbahaya. Nifak itikodi dan nifak amali. Nifak itikodi sangat berbahaya dibandingkan dengan nifak amali. Kemudian mengetahui taubat, yaitu semua yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian wal kufri bihi, dan mengkufuri taubat, yakni kita jangan percaya ya kepada apa yang ada pada ya, yaitu apa yang ada pada taubat. Jangan percaya dengan apa yang ada pada taubat. Kemudian wal kufri bihi wal imani billahi azza wajal, dan beriman kepada Allah azza wajal. Selanjutnya, faqad kana nasum min ahli Najdin, dan orang-orang dari penduduk Najd, wa ghairihim, dan juga selain Najd, qabla da'watil imami al-mujaddidi Syekhul Islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya penduduk Najd, begitu pula penduduk yang lain, sebelum adanya seruan dakwah ya al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka beliau yakni fi jahlin ya fi hada ar-ruknil a'dham. Beliau berada dalam keadaan jahil, kebodohan ya. Fi hada ruknil a'dham, yaitu tentang rukun yang agung ini. Wal asasil akbar, dan juga prinsip yang besar. Ya, itu dasar yang besar. Wa aslil usul, pokok dari segala pokok. Wa ra'sil ulum, yaitu pangkal ilmu-ilmu. Akni, yaitu ilma tauhidil uluhiyah, yaitu ilmu tentang tauhid uluhiyah. Demikian pembahasan yang tadi ya, sebagai muqaddimah. Dan kemudian setelah tadi saya terangkan ya, maka waqad kana nasu min ahli Najdin wa ghairihim qabla da'wati ya al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab taala fi jalin bi hadza ruknil a'dham wal asasil akbar wa aslil usul wa ra'sil ulum, dan pokok dari segala ilmu ilma tauhidil uluhiyah. Ya waqad tafaqama hadal ya disebutkan di sini bahwa ya faqad tafaqama hadzal khutbul wa azuma, maka dijelaskan bahwa ya pembicaraan ini ya hadal khutbu ya, yakni pembicaraan ini betul-betul sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Artinya jangan menganggap pembicaraan ini tidak penting ya. Pembicaraan ini sangat penting sekali. Bahkan ini adalah pembicaraan yang apa? Yang prinsipil, yang agung. Begitu. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat prinsipil. Itu tafaqoma. Tafaqoma, sesuatu yang sangat prinsipil. Artinya pembicaranya adalah pembicaraan yang sangat penting. Faqad tafaqama hadal khutbu wa azuma. Juga ini agung ya. Jangan menganggap ini merupakan pembicaraan yang tidak penting. Ini pembicaraan yang sangat penting. Ya, bahkan ini merupakan pembicaraan yang sangat diperlukan sekali. Begitu. Kenapa? Karena pembicaraan ini ya adalah pembicaraan yang akan ya menyadarkan setiap orang karenanya. Makanya dikatakan wa talatama maujul kufri wa sirki fi hadil ummah,
Maka dijelaskan bahwa ini merupakan perkara yang sangat menampar atau menepis gelombang kekufuran kemudian kesyirikan di dalam umat ini, dan juga apa yang tampak yakni menjadi berjisim. Kemudian wa tamasatil athar as-salafiyah, dan asal-asal salafiyah yakni telah memporak-porandakannya. Wa uqimatil bid'ah, kemudian dikatakan bahwasanya wa uqimatil bid'ah ar-rafdiyah wal umur as-syirkiyah, dan telah ditegakkan bid'ah yakni rafdiyah, maksudnya syiar rafidah, wal umur syirkiyah, dan urusan-urusan kesyirikan. Ila an aradallahu ta'ala ijalata tilka dzulumat, sampai Allah hendak menghilangkan kegelapan tersebut, kedzaliman tersebut, yakni Allah hendak menghilangkannya. Wa kasfal bid'ah, dan Allah hendak menyingkap bid'ah wad dhalalah, dan kesesatan. Karena tadi waktu misatil asar salafiyah, bahwasanya yakni asal-asal salafiyah sudah diporak-porandakan. Kemudian wa kasbal bid'ah wad dhalalah, bahwa Allah hendak menyingkap bid'ah wad dhalalah, Allah hendak menyingkap kesesatan. Wa nafyas syubhat, Allah hendak menghilangkan syubhat wal jahalat, dan kebodohan. Wa tasdiqu bi syarati rasuli rabbil ardi, dan juga membenarkan tentang kabar gembira dari Rasul, utusan Rabb yang mengurusi bumi ini, was samawat, dan juga langit ini. Fi qouli sallallahu, sebagaimana Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin, pada setiap permulaan 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, yaitu orang yang memperbaiki agamanya. Masya Allah. Disebutkan bahwa setiap 100 tahun, di permulaan 100 tahun hijriah itu akan selalu ada orang yang memperbaiki agamanya. Diterangkan bahwa di abad kita sekarang ini abad berapa kita? 14 tahun berapa? 1400 berapa? 44. Berarti kita berada di permulaan tahun 144 Antum tahu tidak bahwasanya di abad 15 ini telah tampil para mujadid pembaharu. Kata Syekh Amr Abdul Salim, kata-kata man yujadidu dinahu itu tidak menunjukkan mujadid cuma satu orang. Makanya Syekh bin Baz kalau ditanya, Syekh, siapa mujadid abad ini? Beliau jawab Al-Imam Al-Albani. Syekh Al-Albani tanya, Syekh, siapa mujadid abad ini? Dia jawab, ya, sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz. Jadi mereka sering melempar. Lalu para ulama ada yang sengaja bikin tulisan, dia katakan mujadid abad ini adalah satu, Syekh Al-Albani rahimahullah, dua, Syekh bin Baz, yang ketiga Syekh Ibnu Utsaimin, yang keempat yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Maka empat orang ini telah memberikan warna dunia. Dan tahukah antum, Syekh Al-Albani tidak pernah belajar dari Syekh bin Baz. Terus kemudian Syekh bin Baz tidak pernah belajar dari Syekh Al-Albani, kecuali beristifadah, mengambil faidah dari kitab-kitabnya Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani itu paling banyak diambil faedah ilmunya, diambil faedah kitabnya. Oleh siapa? Oleh Syekh bin Baz. Syekh Ibnu Utsaimin adalah muridnya Syekh bin Baz. Ya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi adalah muridnya ya Syekh Al-Albani. Karena dia pernah belajar di Universitas Islam Madinah di zaman dahulu.
sampai S2 di jurusan hadis. Itu adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Jadi berdasarkan keterangan itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata mereka ini adalah guru dan murid, ya, dan menjadi murid yang terkemuka. Sebagaimana Syekh bin Baz yang bermurid dengan Syekh Utsaimin yang kemudian menjadi sahabatnya, ya, seperti itu. Kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang berguru kepada Syekh bin Baz juga belajar kepada Syekh Utsaimin, juga belajar kepada Syekh Al-Albani, dan mereka berempat ini paling besar pengaruhnya di dunia Islam di zaman ini. Namun dari empat ini yang paling besar pengaruhnya yakni 3 orang. Ya, Syekh Muqbil juga besar, tapi tidak sebesar 3 orang ini, yaitu Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah tabaraka wa taala. Antum harus tahu bahwasanya sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini pada setiap 100 tahun pertama orang yang akan memperbarui agamanya. Man yujadidullah ad-dina ala yadai man aqamahu hadal maqam, yaitu pada tangan orang yang sudah menegakkan makom ini. Wa manahahu, dan Allah sudah memberikan kepada dia jazilal fadli, yaitu keutamaan yang melimpah, wal in'am, nikmat yang berlimpah. Nabi Syekh Al-Imam, yakni yang aku maksud adalah Syekh Al-Imam, ya, khalaqas salaf, yakni peninggalan salaf, al-kiram yang mulia, al-muttaba yang diikuti, li hadi sayyidil anam, yaitu bagi petunjuk, ya, yakni al-muttabi'u, al-muttabi'a yang mengikuti li hadi sayyidil anam, untuk petunjuk yakni sayyidil anam Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-munafihu, ya, an dinillah, dan orang yang memberikan manfaat, memberikan pembelaan, ya, munafih dari kata-kata nafah, yakni orang yang memberikan kemanfaatan, memberikan pembelaan seperti itu kepada umat ini. Dan inilah mereka, ya. Makanya dikatakan seperti tadi. Selanjutnya kemudian diterangkan di sini, yaitu al-munafi an dinillahi min kulli maqam, ya, yaitu yang memberikan kemanfaatan terhadap agama Allah pada setiap tempat. Itulah dia Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab, as'adallahu lahu al-ma'aba, semoga Allah membaguskan baginya tempat kembali, wa du'afa lahu thawab, dan melipat gandakan pahala untuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun di zaman sekarang ini banyak orang yang menghujat siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak yang menghujat. Fada'a ilallahi, ya, lailan wa naharan, maka dia menyeru kepada Allah lailan wa naharan, di waktu malam dan di waktu siang. Di waktu malam maksudnya. Wasiran wa jiharan, dengan sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Kemudian waqama bi amrillahi, dan berdiri tegak, ya, tentang menegakkan urusan Allah, fi da'wati ilaihi, dalam menyeru kepada urusan Allah tersebut, ya, seperti itu. Wa mahaba ahadan fihi wala dari, maka dikatakan bahwasanya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab ini, bahwa ketahuilah oleh kita, tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun yang apabila dia mengikuti sunnah yang mulia melainkan akan mendapatkan kebahagiaan. Maka tadi katakan bahwasanya waqama bi amrillah fid da'wa ilaihi, dia menegakkan urusan Allah di dalam menyeru kepadanya. Kemudian wa mahaba ahadan fihi wala dari, dan tidak ada yang menyukai, tidak ada yang cenderung kepada siapapun padanya, dan tidak pula kepada rumahku, ya. Fa'aduma alal aktsarin, maka besar atas kebanyakan orang. Kemudian
wa anfau, dan mereka meniadakan, istikbaran, kesombongan. Kemudian walam yusnihi dzalik, dan dia tidak menyanjung hal tersebut, ya, an amrillah, dari urusan Allah, hatta sehingga ya qayyadallahu lahu aqwanan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan penolong-penolong baginya, wa ansoran, dan juga para pembantu, a'wan wa ansor. Dan kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala betul-betul telah ya memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah tabaraka wa taala yang menetapkan semua itu. Maka Allah tetapkan bagi dia a'wan, siapa saja para pembantunya, wa ansor, para penolongnya. Kemudian tarafa'u alwiyatahu, kemudian mereka mengangkat alwiyatahu, itu liwa, benderanya, bendera-benderanya, wa a'lamahu, dan juga tanda-tandanya, hatta intasyarat, ya, sehingga tersebarlah dia, ya, tersebarlah dia, yaitu fi al-khafiqina intisyarat, ya, maka tersebarlah bagi dia, yaitu tersebar dengan seluas-luasnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan olehnya itu betul-betul yang dia lakukan atau yang dia kerjakan, ya, bahwa ketika mereka mengibarkan bendera Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka betul-betul berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala, maka para fa'u alwiyatahu, mereka pasti akan meninggikan liwa mereka, bendera mereka, wa a'lamahu, dan juga tanda mereka, hatta intasyarat, sehingga tersebarlah dia, intisyaran, dengan sebenar-benarnya tersebar, ya, yaitu fil khafiqina, pada orang-orang yang senantiasa memberikan motivasi, yang senantiasa mengipas-ngipasinya, yang senantiasa mengupayakannya, yang mereka yakni senantiasa berupaya untuk, ya, memperjuangkan apa yang sudah diterangkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sannafa rahimahullah taala at-tasanif, maka beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mengarang berbagai macam karangan fi tauhidil anbiya wal mursalin, tentang tauhid para nabi dan rasul, waraddi ala man khalafahu, bahkan juga membantah kepada siapapun yang menyelisihinya, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa min jumlatiha, dan dari kumpulannya itulah ada kitab tauhid, wa huwa fardun fi ma'nahu, maka dia menyendiri dalam maknanya, walam yasbiqu ilaihi sabiq, belum ada seorang pun yang mendahului dia, wala lahiqahu fihi lahiq, dan orang yang terkemudian pun belum ada yang menyusulinya. Kemudian wa min dalika, dan di antara hal tersebut adalah al-usulus salasah. Ada kitab judulnya al-usulus salasah. Apa maknanya? 3 landasan utama. Kemudian wa kasfu syubhat, ada kitab kasfu syubhat, menyingkap syubhat. Kita diajari oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bagaimana membantah mereka, dan ringkasan kitab kasfu syubhat adalah al-qawaidul arba', 4 kaidah penting. Kemudian wa ghairu dalika, dan yang lainnya, minal musannafatin nafi'ah, dari karangan-karangan yang bermanfaat. Wali ahamiyati tauhid, karena pentingnya tauhid, wa idhami sya'nihi, dan karena agung urusannya, maka talaba minni ba'du ikhwani, sebagian dari teman-temanku telah meminta kepadaku fillah, karena Allah taala, an ajma'a matnan mukhtasaran, supaya aku mengumpulkan matan yang ringkas, fima yajibu, tentang apa yang wajib, an ya'taqida, supaya dia berkeyakinan, ya, wabi, dan dengannya ya'mala, dia beramal, wa minhu, dan darinya yata'allama, dia belajar, wa yashula, dan mudah, ya, dan mudah ala talib, bagi penuntut ilmu al-mubtadi yang baru belajar, hibdu, mudah untuk apa? Untuk menghafalnya. Wala yastagni ar-ragibul muntahi an fahmihi, bahkan orang yang ar-ragib, yang sangat berantusias, al-muntahi, yang sampai kepada puncak pun juga tidak akan merasa puas an fahmi, dari memahaminya.
Kemudian fayassarallahu li rabbi fayassara li rabbi tabaraka wa taala, semoga Rabbku Allah tabaraka wa taala memudahkan bagiku dalika hal tersebut. Wa waffaqa subhanahu, dan semoga Allah tabaraka wa taala telah memberikan taufik, wa alhama, dan juga telah memberikan ilham. Ilham adalah al-i'lam bisir, yaitu informasi secara tersembunyi. Ya anjama'tu, supaya aku mengumpulkan min takriri hadal imam, dari penetapan imam ini, au ahfadihi, atau dari penetapan ahfadnya, yaitu anak keturunannya, wabihi, padanya, an ghairihim, dari yang lainnya. Walillahil hamdu ala dzalik, maka segala puji bagi Allah ya atas semua itu. Wa ghairuhu, dan juga yang lainnya, ya, yaitu minal minani, dari nikmat-nikmat. La uhsi sana'an alihi, yang aku tidak bisa menghitungnya. Wa asmaitu, dan aku berikan nama dia kitab tersebut al-wajibat, dengan nama kitab al-wajibat, al-mutahattimat, al-ma'rifat ala kulli muslimin wa muslimat. As'alullah ta'ala, aku mohon kepada Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan wajhil karim, supaya Allah menjadikan dia kitab tersebut sebagai amalan yang ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah yang mulia. Wa an yanfa'ani bihi fil hayat, dan semoga Allah berikan manfaat dengannya dalam kehidupan, wa ba'dal mamat, dan juga setelah meninggalnya. Wa kullu man qara'ahu, dan setiap orang yang membacanya, au sami'ahu, atau setiap orang yang mendengarkannya. Ini yang hadir mendengar apa membaca? Tidak akan nih, dengerin ya, tidak akan. Au nadhara fi, atau yang melihatnya. Ada yang melihat enggak? Lihat PDF-nya, lihat enggak? Ya, ada yang lihat? Ya. Innahu waliyyu dzalik, sesungguhnya Allah pelindung atas semua itu, wal qadiru alaihi, dan Allah berkuasa atasnya. Qala dzalika, telah mengatakan hal itu, wa amlahu, dan juga mendiktekannya, al faqir ila afi rabbih, yaitu al faqir yang mengharapkan maaf dari Rabbnya, wa maulahu, dan juga dari maulanya, tempat berlindungnya, yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Utsman al-Qarawi hafizahullahu taala al-Qasim Buraidah. Ini beliau berada di Qasim Buraidah. Dan di sini Abdullah bin Ibrahim bin Utsman al-Qarawi adalah salah seorang ulama yang telah menyelesaikan Kutubus Sittah, dibaca 3 kali putaran. Kutubus Sittah kan 6 kitab, itu dibacanya sampai 3 kali putaran. Selesai beliau. Oleh siapa? Gurunya yang membacakannya. Dan dia belajar. Jadi beres selesai Kutubus Sittah, balik lagi, baca lagi terus sampai 3 kali. Ya. Kalau kita mah sekali juga udah hajatannya kayaknya. Nah, kenapa Kutubus Sittah udah dibaca? Saking apa tuh? Hah? Saking anehnya. Ya, saking anehnya. Saking jarangnya gitu. Baik, insyaallah nanti kita akan masuk ke pembahasan al-usulus salasah insyaallah fi waqtin akhar, ya, dan waktunya sudah habis. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol man yasa. Kayaknya sudah jelas ya, tidak ada pertanyaannya. Ya. Ada yang menyatakan subhatnya bahwa Syekh Albani tidak punya guru, itu bagaimana? Saya punya keyakinan kalau ada orang yang mengatakan Syekh Albani tidak punya guru, itu bodohnya luar biasa. Kenapa? Gurunya Syekh Albani yang pertama adalah ayahnya sendiri. Syekh Muhammad Nuh Najati adalah orang nomor 1 dari Madzhab Hanafi. Ayahnya Syekh Albani itu, Syekh Muhammad Nuh Najati, itu adalah ulama nomor wahid, ulama nomor 1 dari Madzhab Hanafi. Antum pernah dengar Syekh Syuaib Al-Arnaud?
itu sering dipakai oleh mereka. Syekh Syuaib Al-Alam itu adalah salah satu murid dari bapaknya Syekh Albani, Syekh Muhammad Nur Najati. Itu ulama nomor wahid dari madhab Hanafi. Itu yang pertama. Yang keduanya, Syekh Albani itu memiliki sanad dari Syekh Toha, dan itu sudah maklum. Dan beliau memang cuma satu. Kenapa? Karena beliau tidak mau dikatakan bahwa beliau tidak punya sanad. Beliau punya sanad. Yang ketiganya, orang-orang yang hidup di zaman Syekh Albani itu sangat pengen jadi gurunya Imam Al-Albani. Heran apa tidak? Biasanya antum pengen apa? Pengen jadi muridnya ulama. Ini enggak, ini pengen jadi gurunya Syekh Albani. Kenapa? Karena Syekh Albani jarang mengambil sanad, beliau cuma satu aja untuk menunjukkan bahwa sanad itu dibenarkan. Dan beliau tidak mau mengambil sanad dari yang banyak-banyak. Kenapa? Karena orang yang ketika menawarkan sanad kepada Syekh Albani itu rata-rata karena ingin tenar, ingin disebut namanya dalam kitab-kitab beliau. Hebat nggak tuh? Hah? Hebat nggak? Nawarin jadi guru, berarti muridnya hebat, ya? Ya enggak? Kalau sekarang antum kan kalau jadi muridnya Fulan ditulis penceramah Ustadz Fulan, muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, ya kan? Begitu. Kalau Syekh Albani enggak. Beliau itu seperti tadi. Dan Syekh Albani gurunya sangat banyak, tapi orang banyak yang tidak tahu. Dan Syekh Albani itu kemampuannya sudah sangat teruji. Kenapa? Satu, beliau pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ulama nomor wahid dari Al-Azhar Mesir. Itu adalah ahlul hadis, ahlus sunnah, Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Dan beliau yang telah membuat takhrij atas kitab Musnad Ahmad. Beliau bikin kitab takhrij atas kitab yakni Sunan Ad-Darimi. Saya punya kitabnya. Takhrij Musnad Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi, ya. Itu saya punya takhrij Sunan Ad-Darimi. Seperti Umdatul Tafsir juga karya Imam Syekh Ahmad Syakir. Begitu. Nah, beliau ini dulu berdialog sama Syekh Ahmad Syakir sampai 3 kali. Itu Syekh Albani rahimahullah. Dan Syekh Albani itu adalah seorang ulama yang pemberani. Dia bertemu dengan tokoh nomor wahid Hizbut Tahrir, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani, didatangi ke markasnya. Datang ke markasnya, dialog langsung, dialog tentang paham Hizbut Tahrir. Dan sudah disampaikan bahwa Hizbut Tahrir ini mengandung paham Mu'tazilah judul, Mu'tazilah gaya baru. Taqiyuddin An-Nabhani sudah dinasihati, tapi kan tetap aja kan begitu. Syekh Albani sudah datang ke markasnya langsung. Seperti itu. Terus kemudian yakni tulisannya siapa? Yusuf Qaradawi, Kitab Halal dan Haram, ditakhrij oleh Syekh Albani. Laris bukunya di pasaran. Kenapa? Karena ada takhrijnya Syekh Albani. Siapa Yusuf Qaradawi? Tokoh Ikhwan Muslimin yang sampai sekarang masih hidup. Tokoh yang lebih seniornya siapa? Muhammad Al-Ghazali punya kitab Fiqh Sirah. Kitab Fiqh Sirahnya Muhammad Al-Ghazali ditakhrij oleh Syekh Albani. Dan ketika ditakhrij dari tenar kitabnya, itu yang ditakhrij oleh Syekh Albani tenar. Siapa? Muhammad Al-Ghazali, seniornya dari Yusuf Qaradawi. Kemudian Ahmad Sabiq, Said Sabiq. Said Sabiq itu adalah merupakan tokoh utama dari Ikhwanul Muslimin yang dia itu ahli dalam bidang fikih. Maka beliau koreksi, maka muncullah kitab Tamamul Minnah. Sebelum diterbitkan disodorkan dulu, silakan kamu koreksi. Ternyata apa? Dikembalikan dengan tanpa catatan. Barakallahu fikum. Ya, mana ada orang seperti ini dia tanpa guru? Mana ada ulama dunia seperti tanpa guru? Makanya apa kata Sulaiman? Tidak ada orang yang mengatakan seperti tadi, melainkan apa? Melainkan orang itu tidak kenal siapa Al-Albani. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr ketika berdialog dengan Syekh Albani mengenai la tasumu yaumas sabti illa bima turidu alaikum. Syekh Abdul Muhsin adalah ulama ahli hadis dari negeri Hijaz, yakni dari Arab Saudi. Dan ketika Syekh Albani keluar, ya dia akan keluar, maka beliau kemudian menghentikan majelisnya. Kemudian beliau beliau pun menyalaminya, ya, yakni menyapanya. Bahkan pernah terjadi dialog Syekh Albani, yakni dialog dengan beberapa para masyayikh ketika itu tentang masalah la tasumu yaumas sabti illa bima turidu alaikum. Sendiri lawan banyak para ulama. Dan ternyata apa? Mereka mengatakan hujah Syekh Albani adalah hujah qawiyah, hujah yang sangat kuat. Bahkan Syekh Albani rahimahullah, beliau pernah sholat dengan Syekh bin Baz, ya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Ketika yakni sholat dengan Syekh bin Baz, kemudian dengan Syekh Utsaimin, maka Syekh bin Baz apa? Mengutamakan Syekh Albani. Kata Syekh bin Baz, tentang Quran kita sama,
Bukankah dalam persyaratan apa? Dalam sholat itu diutamakan yang paham Quran. Kita semua sama paham Quran. Tetapi dalam masalah hadis engkau lebih utama daripada kami. Maka imam sholatnya adalah Imam Al-Albani, bukan Syekh bin Baz. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka mengakui keulamaan Syekh bin Baz, lalu kemudian mereka tidak mau mengakui keulamaan Syekh Albani, sementara Syekh bin Baz sendiri mengakui keulamaan Syekh Albani, mana yang aneh? Hah? Mana yang aneh? Syekh bin Baz itu mengakui keulamaan Syekh Albani. Syekh bin Baz itu mengatakan Syekh Albani adalah mujaddid, ya kan? Sekarang mungkin nggak ulama sekali Syekh bin Baz tidak tahu kalau dia ini nggak punya guru? Mana mungkin? Ya nggak? Bisa dipahami? Itu dalil bahwasanya orang yang ahlul ilmi, para mujaddid itu banyak orang yang hasad. Dan di dunia ini yang paling banyak dikomentari adalah fatwa-fatwa Syekh Al-Albani. Di dunia ini orang itu banyak pusing dan disibukkan untuk mempelajari kitabnya siapa? Kitabnya Syekh Albani. Itu menunjukkan bahwasanya itulah di antara ciri keikhlasan seseorang. Di dalam kitab Al-Adhkar Nawawi dikatakan di antara ciri keikhlasan seseorang dalam dakwahnya adalah yaitu al-istiwa bainad dam wal madi, yaitu sama atau di sana berimbang antara yang mencela dan memuji. Jadi nggak benar tuh kalau orang dakwahnya benar tuh nggak ada yang mencela, nggak benar. Jadi kalau orang itu berdakwah antara yang mencela dan membela itu berimbang, maka itu menunjukkan keikhlasan. Itu tertera dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Antum bisa lihat di kitab tersebut. Saya bisa tunjukkan di mana kalimat tersebut dicatat oleh Imam Nawawi. Jadi ala kulli hal ikhwan billah, makanya kata Syekh Utsaimin, tidaklah seseorang menuduh sesat kepada Syekh Albani mungkin dua hal. Satu, dia tidak kenal siapa Al-Albani, atau yang keduanya dia sendiri yang tersesat begitu. Demikian wallahu taala a'lam. Dan tuduhan kepada Syekh Albani ini juga sama di Indonesia, tuduhan kepada guru-guru kita seperti Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah. Beliau juga sama dianggapnya tidak memiliki guru. Padahal beliau itu bermulazamah tentang kitab tafsir atau belajar tafsir itu 15 tahun beliau. Itu mulazamah belajar tafsir. Lama beliau. Kemudian beliau juga belajar ilmu hadis itu dari ulama ahli hadis yang ada di Betawi, yang ada di Jakarta. Ya, dan beliau juga belajar, dan beliau juga pernah yakni bermulazamah di Saudi Arabia. Namun beliau tidak suka menceritakan sebagaimana halnya anak-anak muda zaman sekarang. Ya, ini adalah murid keluaran dari Mahad Haram, dari Mahad ini, Mahad dan seterusnya. Karena apa? Ya karena butuh promosi mereka. Ya. Adapun Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, dia tidak butuh promosi. Dia butuhnya apa? Menyampaikan dakwah kepada umat ini. Dan beliau sudah berdakwah dari tahun 1980-an. Saya punya buku khusus beliau, itu dari mulai pengetikan itu tertulis 1984. Itu pakai ketikan. Edisi perdana ketikan saya punya, ya. Walaupun nggak tahu sekarang disimpan di mana, pokoknya saya punya. Ada yang ngasih hadiah kepada saya buku itu. Itu isinya adalah yakni ceramah beliau, pembahasan beliau tentang khusus hadis, majelis hadis dari tahun 1984. Nanti bisa bayangkan 1984 kita tahu apa? Ya, dia sudah mengerti hadis, dia sudah mengoreksi sahih dan dhaifnya hadis, dia sudah menerangkan bagaimana seseorang harus mengikuti manhaj ahlul hadis. Sementara kita 1984 kenal apa? Hah? Masih mencari kemenyan begitu? Masih mencari tasbih, kira-kira Kang bagus kabehnya sing wijil apa ya? Masih begitu. Ya. Atau kita masih apa? Masih kapan ya piknik ke ke kuburan Siti Jenar. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi kita masih jauh begitu, beliau sudah menyeru dakwah sunnah di tahun 1984 itu. Ya, seperti itu. Ya. Dan itu merupakan bukti bahwasanya seperti tadi. Ya. Bahkan ketika Ustadzul Karim Yazid Abdul Qadir Jawas masih menjadi mahasiswa Libya pun beliau sudah jadi dai. Ustadz Abdul Qadir sudah menjadi dai, sudah menjadi peneliti hadis dia. Ya, makanya sampai hari ini pun tulisan-tulisan Ustadz Abdul Hakim itu banyak yang diambil faedahnya oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Walaupun antum tahu kan, kalau disebut tenar mana yang lebih tenar, mungkin Ustadz Yazid lebih tenar karena apa? Sering ngomong.
Ustaz Hakim nggak pernah ngomong. Kalau masa-masa fitnah nggak pernah ngomong, diam aja beliau. Ya, kenapa saya kemarin bertemu dengan beliau ketika berangkat dan pulang musim umroh kemarin itu. Ketika saya berangkat juga ketemu ya di Jakarta, di Jeddah juga ketemu, kemudian di Madinah juga ketemu. Sebelum pulang saya banyak ngobrol sama beliau. Ya, banyak ngobrol sama beliau. Dan banyak sekali faedah yang diambil oleh Ustaz Yazid dari tulisan beliau. Begitu. Tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya. Bahkan sekarang ini nanti suatu saat antum akan dikagetkan dengan menyaksikan diterbitkannya dua kitab yang sampai hari ini belum terbit. Apa itu? Yaitu kitab yang berjudul Riyadul Jannah, takhrijnya buah karya Ustaz Abdul Karim Abad, dan juga kitab beliau yaitu takhrij atas kitab Sunan Abu Dawud yang sampai hari ini belum terbit. Itu sudah ditulis sekian tahun yang silam, dari mulai tahun 1984 sampai hari ini belum pernah terbit. Antum tahu nggak? Beliau itu kalau bikin buku nggak kagetan kayak dai zaman sekarang. Bikin buku sudah bisa langsung terbitkan. Langsung dia tidak. Nanti aja. Nanti kapan-kapan gitu. Ya, karena apa? Karena kalaupun suatu saat beliau meninggal dunia kan masih ada bukunya. Tinggal nanti diketik saja. Seperti itu. Nggak susah nggak apa. Orang muridnya masih banyak kok. Nanti juga akan ada yang ngurusin kok. Makanya beliau tulis saja terus. Dan saya pernah menanyakan tentang hal tersebut. Yani beliau sudah terangkan memang dia bilang di dalam kitab besar saya. Dan suatu saat buku itu akan menjadi saksi bahwa seperti apa kemampuan beliau. Ya, orang-orang yang sekarang banyak berkicau, banyak berbicara dan seterusnya. Mungkin mereka yang alumni fakultas hadis dan seterusnya. Bahkan juga tidak sedikit di antara mereka yang mencaci maki, mencela, bahkan merendahkannya. Bahkan saya kemarin pernah bertemu dengan salah seorang di antara mereka yang di Ma'had Haram Madani. Itu dia mencaci maki Ustadzuna ini di hadapan saya, tapi saya nggak protes, biar aja. Kenapa? Ya dia masih muda soalnya. Biar saja, kan biasa, anak muda kan begitu, udah biasa. Ya kita biarkan saja. Ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, beliau juga sama, dikatakan orang yang tidak punya apa? Tidak punya guru, sama. Tidak punya guru. Mana gurunya? Antum bayangkan aja, mana ada orang bisa seperti itu tanpa guru? Nggak ada. Ya, orang seperti itu nggak punya guru, kan aneh itu kan, pasti punya guru. Begitu. Dan itu tidak aneh. Maka beliau pun pernah mengatakan, kalau Syekh Albani aja dikatakan tidak punya guru, apalagi saya, itu kan. Begitu. Artinya nggak heran, gitu kan, nggak heran. Dan biasanya orang yang menjatuhkan orang lain dengan sebab tidak punya guru itu karena dia kalah pamor. Kalah pamor itu. Kalau orang kalah pamor tuh begitu ya. Mungkin dia pengen berpamor, mungkin seperti itu. Ikhwan fillah, kenapa sih mencari pamor? Orang kita pengen surga semua kok. Pamor kita tuh di surga, bukan sekarang. Sekarang itu gak ada manfaatnya, antum terkenal. Besok lusa antum terkenal, besok lusa pula antum akan dijatuhkan orang. Ya, biasa saja. Ya, jangan ngebet pengen terkenal, biasa, ya, biasa saja. Saya kemarin daurah tanggal 7 sampai tanggal 12, ketika daurah itu saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah mulai sering share di YouTube videonya dia itu kan. Saya bilang ke dia tuh, Afan Ustaz, Afan Jidan, anak cuma ngingetin aja, antum sekarang udah mulai tenar nih, saya bilang ya. Cuma anak ngingetin ke antum ya, hati-hati ya akhi. Ya, dia bilang ya tapi antum katanya doakan yang baik untuk anak ya. Iya, anak doakan yang baik, tapi anak ngasih tahu hati-hati. Ya, antum sudah mulai banyak share, sudah punya official khusus, karena banyak kan Ustadz Bulan official, pakai macam-macam, ada AIU, ada UA, ada UAS, macam-macam, pokoknya official, ya, seperti itu. Seperti itu. Dan itu hati-hati ikhwan. Kenapa? Karena ya memang mereka tujuannya pasti bagus. Pokoknya sebagaimana nasihat dari Sule Fauzan. Desak mereka dengan tulisan-tulisan kalian, desak mereka dengan video kalian memang betul. Ya, tapi antum ingat, ya, Sule Fauzan itu mendesak kalau diperlukan, ya kan? Menulis kalau dibutuhkan. Ini mah Ini mah menulis supaya dikenal, kan lain urusannya. Antum perhatikan tuh, jangan salah paham. Sule Fauzan itu memberikan bantahan, mendesak itu sesuai dengan tuntutan. Ya, bukan berarti mentenarkan diri. Wallahi, para ulama zaman dahulu sangat jauh dari sikap ingin mentenarkan diri, sangat jauh. Makanya kita jangan menghendaki hal yang seperti tadi. Demikian cukup saya kira, insyaallah taala, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka
Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.